Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berikan video berita politik hari ini. Apa saja yang terbaru, semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua dan ini bisa mengedukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's do this guys. Nggak diajak ngambek, diajak nggak datang. Ngakunya partai tua, tapi kelakuan kayak anak kecil, ngambekan. Prabowo Subianto aja kalah berkali-kali masih bisa move on, masih bisa bersatu dengan pemerintah. Itu siapa ya? Takutnya masyarakat kecil berpikir, arahan presiden aja nggak digubris, apalagi arahan masyarakat. Partai manakah itu? Nggak diajak ngambek. Endingnya, partai manakah itu? Semua juga udah pada tahu, Pak. Gak usah ditanya lagi. Masyarakat udah pada tahu. Diajak ngambek, nggak diajak ngambek pula. Mau kalian apa sih? Aduh. Petugas partai. Nah ini ya, Bupati Brebes resmi dipecat Ketua Umum Partai usai mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Wow. Menggunakan otoritas semena-mena teman-teman, hanya untuk melakukan melancarkan mungkin sakit hati atau sikap yang kekanak-kanakan mungkin. Namanya Ibu Paramita Widya Kusuma, Bupati terpilih di Brebes teman-teman ya, dari PDIP kah? Wow. Ini untuk teman-teman, untuk masyarakat, adik-adik mahasiswa. Ya, perhatikan ini ya. Jadi ada 3 alasan mengapa sekarang pihak asing khawatir terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan dia akan terus mengganggu dengan isu, dengan perpecahan, dan dengan cara menggelontorkan dana-dana untuk melakukan mobilisasi. Hati-hati kawan-kawan. Kita harus waspada terhadap itu. Ya. Jadi asing sekarang sedang khawatir dengan Indonesia. Karena apa? Ada 3 hal. Peluncuran Danantara yang akan dilakukan pada tanggal 24 Februari. Itu sebuah lembaga SWF milik negara. Ya. Yang memiliki kolateral 14.000 triliun. Dengan lembaga tersebut, maka tingkat kepercayaan asing, investor, ya, terhadap Indonesia akan semakin kuat dan akan mengucurkan dananya besar-besaran kepada Danantara. Dan Danantara akan mengelola dana investasi tersebut untuk apa? Untuk membangun kemandirian pangan, kemandirian energi, ya, Ini dan baru heboh peningkatan kualitas SDM kita. Itu yang ditakutkan oleh pihak asing. Yes. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo telah mengeluarkan kepres tentang apa? Pengaturan DHE, ya, devisa hasil ekspor untuk transaksi perdagangan tambang yang selama ini markirnya di Singapura. Mulai Maret dengan kepres tersebut, semua transaksi perdagangan hasil ekspor harus menggunakan bank domestik. Tahu besaran berapa? 80 miliar US dollar. Tentu Singapura terganggu, yang selama ini uang tersebut markir di sana pindah ke Indonesia. Dan itu hati-hati. Kekhawatiran pihak-pihak asing ini tentu akan menggunakan berbagai cara untuk memecah kita. Jadi kita harus hati-hati menyikapi ini semua. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo akan meluncurkan bank emas. Paham ya? Yang selama ini emas-emas yang hasil tambang emas kita. Dan ketika itu jadi, itu dilempar ke luar negeri, semua akan dirapikan. Ada ya teman-teman ya, menjadi milik kita melalui bank emas ini. Ini bukan permainan sederhana. Ini akan ada terjadi pertarungan antara asing terhadap kita, dan kita harus waspada. Wah, ada benarnya yang dikatakan oleh Abang ini ya. Ya, di saat para mahasiswa itu fokus mendemo dengan hal-hal yang saya pikir itu tidak pro kepada rakyat, mereka harus menyadari bahwa sebenarnya kita harus bersatu teman-teman. Kita harus benar-benar bersatu untuk bisa menangkal setiap strategi-strategi licik dari asing, karena mereka tahu hari ini Indonesia ini akan segera akan menuju kepada Indonesia yang lebih maju lagi. Makanya pentingnya kita untuk bersatu, jangan mau dipecah belah, jangan mau kita untuk dialihkan fokus kita kepada Indonesia yang mandiri akan segala sesuatu. Ya. Jangan terpengaruh dengan setiap
gerakan-gerakan dari para mahasiswa itu, teman-teman. Selamat datang di Liga Korup Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari tim Liga Korup Indonesia dong. pendatang baru yang tiba-tiba melesat naik ke peringkat 2 klasemen sementara. Usut punya usut, faktor yang membuat tim mereka melesat jauh ke peringkat 2 adalah para pemain yang sudah berpengalaman dengan Yang digadang-gadang katanya akan menempati peringkat pertama. Karena kemungkinan itu bisa mencapai 970-an triliun, teman-teman. Wah. Ini lagu ini kayaknya lagu bayar polisi yang benar-benar merendahkan kepolisian hari ini, teman-teman ya. Memang tidak dipungkiri, saya mengakui bahwa ada beberapa oknum polisi, teman-teman, yang segala sesuatu itu harus bayar, melapor pun harus bayar, bikin SIM, kena tilang harus bayar. Itu adalah hal yang sudah diketahui oleh masyarakat banyak. Tapi alasannya kita optimis untuk melihat kepolisian menjadi bersih, bukan malah kita mengintimidasi seperti ini. Jangan hanya perbuatan 1 atau 2 atau 100 atau 200 oknum polisi itu kemudian kita mencap bahwa institusi kepolisian kita itu semuanya seperti itu. Itu jangan disamaratakan semuanya, karena banyak juga polisi yang bersih, banyak juga polisi yang benar-benar bertugas untuk rakyat. Banyak juga, jangan samaratakan karena perbuatan beberapa oknum tersebut kemudian semua disamaratakan. Makanya lagu ini cukup provokatif, teman-teman ya. Kemudian dilawan dengan ada lagu yang seperti ini lagunya, mahasiswa karbitan atau apa itu. Mahasiswa karbitan ya. Terus kalau lagu bayar mahasiswa gimana itu? Bayar mahasiswa untuk demo. Mau demo bayar mahasiswa. Mau demo Indonesia gelap bayar mahasiswa. Berapa bayarnya? 40.000. Kalau misalnya kita ciptakan lagu kayak gitu gimana? Apakah mereka akan baik-baik saja? Tentu saja ya, misalnya 50 atau 100 orang mahasiswa yang dibayar itu jangan disamaratakan juga dengan semua mahasiswa yang mungkin melakukan demo untuk benar-benar kepentingan rakyat. Bagaimana kalau semua yang kami samaratakan, semua mahasiswa? Makanya saya selalu mengatakan ini oknum mahasiswa, tidak semua mahasiswa. Makanya kita kan selalu fair seperti itu, teman-teman. Tidak semua mahasiswa yang dibayar dan kemudian mau turun untuk dibayar untuk melakukan demo. Tidak semua. Makanya beberapa kesempatan saya mengatakan ini oknum mahasiswa yang dibayar. Akan tapi coba kita viralkan lagu mau demo bayar mahasiswa. mau cari boneka bayar mahasiswa. Mau kalian disamaratakan begitu? Enggak kan, teman-teman ya. Makanya kan ini ya cukup kontradiktif sih, teman-teman ya. Mahasiswa. Sama Jokowi berapa kali pertemuan Berat? Buktinya ALC pun dilarang. ALC pun dilarang. Ya wajar lah Pak Jokowi larang ALC ya. Kalian setuju enggak kalau Pak Jokowi waktu itu larang ALC? Saya sangat setuju. Makanya mungkin ya, ini ALC yang kita sering lihat hari ini itu tamunya, itu bintang tamunya sering kali diundang, itu orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Orang-orang yang menghasut rakyat untuk membenci Pak Jokowi. Isinya seperti itu, makanya malas nonton ILC, malas ya. Sudahlah, nggak mau kami. Banyak kemari yang mengatakan boykot ILC atau apalah. Pak Jokowi sudah sempat memboikot ternyata ya, karena dalam pandangan Pak Jokowi ini ILC ini cukup provokatif masyarakat ya. Orang-orangnya yang diundang itu selalu yang benci kepada Pak Jokowi. Kalau nggak Faisal Assegaf ini Faisal Assegaf ini orang favorit mereka. Refli Harun, apa lagi? Rocky Gerung. Nah kemudian yang pro kepada Pak Jokowi mereka hanya undang 1 orang. Mereka memang sengaja untuk mereka mengeroyok, teman-teman. Nggak semua orang pantas pakai hashtag kabur aja dulu. Ada juga yang nggak pantas tapi tetap gaya-gaya. Coba. Kayak orang ngerti aja mau ngapain. Mau lihat contoh orang yang nggak pantas? Nih contohnya. Di Indonesia ini susah banget nyari kerja. Gue mau keluar negeri aja lah. Mau ikutan hashtag kabur aja dulu. Loh kemarin kantor saudara gue buka lowongan nggak lo apply? Kejauhan kantornya 30 menit dari rumah gue. Ya udah itu di toko sebelah lagi buka lowongan jadi kasir. Mau nggak lo? Gue nggak suka ngitung duit gitu. Gue kan nggak jago ngitung.
Ya udah lu coba kerja remote aja sama orang luar negeri. Jadi lu kerja di rumah via Zoom gitu. Gajinya juga gede-gede loh. Gue nggak ngerti pakai Zoom gitu. Kalau yang berhubungan sama komputer gue nggak ngerti. Lagian kan gue juga nggak jago bahasa Inggris. Lah terus maksud lu ikutan hashtag kabur dulu aja itu apaan, Oncong? Lu mau kabur ke luar negeri, tapi nyari kerja di sini aja banyak alasannya. Bahasa Inggris juga nggak bisa. Lu punya skill khusus juga enggak. Terus mau ngapain? Di negara sendiri aja lu beban, mau ke negara orang. Yang ada lu diusir. Bentar lagi lu... aku cukup lucu itu teman. Di negara sok-sokan pakai hashtag kabur aja dulu. Di negara sendiri aja lo beban, apalagi mau ke negara orang. Diusiran apa? Pemalas. Mau disuruh kerjain nggak mau, ya banyak alasan ya. Suruh kerja di bagian komputer nggak tahu komputer, nggak ada skill khusus ya. Kemudian disuruh bahasa Inggris nggak tahu bahasa Inggris. Lantas sok-sokan kabur aja dulu. Di negeri aja kamu beban, apalagi di negeri orang. Jadi beban teman-teman. Sudah bang, nggak perlu besar-besar di negeri Anda, di negeri sendiri aja beban, nggak usah dengan skala yang besar. Di keluarga Anda saja Anda beban. Aduh, di keluarga sendiri aja beban, mau ke negara orang. Tambah dong beban. Tapi saya sih bersyukur kalau beban-beban itu nih. Mereka yang kabur aja dulu, silakan kabur aja. Malahan kami bersyukur kekurangan populasi di Indonesia. Pergi saja, supaya negara kehilangan beban juga. Ya, hidup mau disuapi sama pemerintah terus, nggak mau berjuang, nggak mau berusaha. Mental kok kayak gitu. Silahkan tulis pendapat tentang kepada kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video. Wait ya, saya katakan seperti itu karena saya pernah hidup sangat miskin ya teman-teman ya. Saya menjalani kehidupan yang sangat miskin, tapi saya nggak teriak-teriak sama pemerintah, nggak teriak mau kabur aja dulu. Saya berusaha dari nol teman-teman ya. Dari hidup yang tidak punya apa-apa, sejak kecil makan saja susah, sampai saya bisa hidup dengan secukupnya dari hasil kerja keras dengan berkat Tuhan. Rajin berdoa dong. Saya pamit dulu, see you on the next video and goodbye.